Selamat bergabung dalam Inspirasi Bakti. Perkenalkan, saya Victoria Ngantung, biasa dipanggil Kiko. Dan pada siang hari ini saya akan memandu diskusi Inspirasi Bakti yang kali ini akan mengangkat topik berbagi hasil riset melalui tulisan populer. Sahabat Bakti, topik berbagi hasil riset melalui tulisan populer ini diangkat oleh Yayasan Bakti setelah mencermati fenomena lemahnya komunikasi sains di Indonesia. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini, di mana Indonesia mengalami bencana alam dan juga ada pandemi COVID-19, kita sama-sama bisa melihat beragam informasi yang diterima oleh masyarakat seringkali tidak berbasis ilmiah. Akibatnya cukup banyak orang yang mengambil tindakan yang kurang bijaksana, timbul kepanikan, dan sebagainya. Mungkin sahabat Bakti masih ingat informasi terakhir tentang gempa besar dan tsunami yang akan mengancam Ambon, yang mengakibatkan gelombang panik dan banyak sekali ribuan warga yang mengungsi dan tidak ingin kembali ke rumah. Nah, dan yang terkini bagaimana reaksi masyarakat terhadap penyebaran virus corona dan bagaimana reaksi masyarakat atas program vaksinasi COVID-19 setelah mendengarkan berbagai informasi yang sayangnya lebih banyak tidak berbasis ilmiah. Lemahnya komunikasi ilmiah ini bisa disebabkan berbagai hal, namun satu hal yang nampak jelas adalah kurangnya tulisan-tulisan ilmiah yang mudah diakses, dan kalaupun bisa diakses, tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, saat ini, baik masyarakat maupun pembuat kebijakan masih sangat jarang menemukan artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa sederhana. Dan di berbagai platform media online, tulisan-tulisan ilmiah dianggap terlalu sulit dimengerti dan tidak menarik. Akibatnya, masyarakat lebih suka membaca informasi lainnya yang notabene belum tentu benar dan kemungkinan menyesatkan. Siang ini kita berharap bisa mendengarkan pengalaman dari Pak John tentang bagaimana membagikan tulisan hasil penelitian beliau ke berbagai platform media. Kepada Pak John, saya persilakan. Apa kabar Pak Jonathan? Syukurlah Mbak Fik, bisa dengar suara saya? Bisa dengar dengan baik. Bisa. Baik. Ya, salam kenal buat yang belum sempat kenal, dan salam jumpa kembali buat beberapa teman yang sering lewat mailing list JIKT ya. Ada Pak Maruf, baru pertama kali ketemu online kayaknya Pak. Baik, saya akan bicara soal pengalaman saya, dan mungkin ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini. Jadi kemarin sempat ditanyakan oleh Kak Victoria soal apa yang mau saya sampaikan. Saya bilang bahwa yang pertama saya sampaikan adalah berita negatif bahwa Rogi tulis di JIKT. Rogi tulis di The Conversation karena kita nggak dapat duit dibanding tulis di Kompas misalnya. Tapi itu hanya joke ya. Jadi kenapa saya senang sekali dengan tulis di The Conversation? Saya sebenarnya nggak niat tulis yang cukup banyak ya, karena di kampus nggak terlalu dihitung tulis di The Conversation. Dianggap sebagai Kompas juga gitu, opinion atau op-ed. Walaupun memang bobotnya lebih memfokuskan pada hal-hal yang ilmiah. Dan kampus kita juga sponsorin, jadi hampir semua kampus di Australia kayaknya mensponsori The Conversation. Tapi yang saya suka dari situ adalah dia menjadi semacam open platform, yang mana peneliti-peneliti miskin dan nggak punya akses pada platform-platform yang mewah. Misalnya kayak JIKT kan punya duit, walaupun dari donor ya. Dan donor-donor kan punya duit yang gede, mereka punya kemampuan untuk hire konsultan dan memilih publish di mana aja. Baik dari jurnal sampai kepada koran-koran. Kelebihan daripada Conversation adalah mereka memberikan ruang pada peneliti sehingga juga mampu untuk kita bicara di ajang yang nasional ya. Jadi dengan masuk pada The Conversation dengan otomatis menjadi nasional kalau tulisannya bahasa Indonesia. Dan kalau bahasa Inggris otomatis langsung jadi audiensnya internasional. Dan itu menurut saya platform yang
sangat bagus buat peneliti dari pelosok-pelosok Indonesia. Jadi saya kebetulan ada teman yang universitasnya di SOE di Timur Barat, menulis di Conversation dan opininya bagus banget. Dia jadi setara dengan peneliti-peneliti yang datang dari universitas terbaik di Indonesia. Karena di situ yang dibicarakan adalah fakta, data, dan kita mau mempromosikan soal evidence-based opinion. Jadi dia nggak sempurna ya, nggak perfect. Kadang-kadang nggak terlalu terbuka kepada opini-opini yang sifatnya spekulatif, tapi insightful. Karena harus berbasis evidence dan juga punya kinerja atau portofolio. Jadi ada trade-off antara apa yang di di Conversation. Kalau di media-media mainstream seperti Kompas dan sebagainya, kadang-kadang politisi pun bisa bebas bicara walaupun dia nggak punya portofolio, walaupun mungkin ditulis oleh asisten atau yang lain, karena dia punya kuasa, dengan gampang bisa lolos. Jadi kita bersyukur banget dengan media-media seperti Conversation. Bisnis modelnya juga unik. Jadi mencoba untuk mengeliminir pengaruh-pengaruh big guy atau yang punya power, punya uang ya, untuk mendominasi wacana-wacana. Walaupun ada yang mungkin ragu ya, skeptis kalau yang datang dari sains bahwa, tapi kita nggak pernah punya platform yang perfect banget. Tapi menurut saya sejauh ini platform The Conversations lumayan memberikan ruang buat kita untuk bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa yang jarang kita bahas adalah the question of why kita mau menulis. Kebanyakan kita latih orang untuk the question of how to write. Tapi kita jarang bicara soal why. Jadi saya kebetulan lebih produktif ketika marah. Jadi sejauh ini udah hampir 15 kalau nggak salah ya. Artikel di Conversation. Dan semua nggak dalam rencana karena Indonesia sering terjadi bencana dan susah sekali muncul artikel-artikel yang mampu menjelaskan dari sisi pengetahuan. Jadi kemudian kita berjuang untuk merebut ruang di mana sains harus bicara. Gitu. Nah, pengetahuan kan nggak monopoli sains. Ada pengetahuan agama juga macam-macam. Ada juga datang dari budaya, ada different type of knowledge claim yang sangat berbasis interest, baik yang sifatnya partisan. Dan motivasi saya untuk menulis adalah menyuarakan apa yang kita pikirkan harusnya terjadi, sehingga ada semacam bentuk koreksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum. Jadi ada gerakan namanya Writing for Change. Dan saya salah satu yang suka untuk framing bahwa semua tulisan-tulisan kita bukan untuk buang-buang waktu. Tapi there are something atau ada agenda-agenda yang kita mau untuk terjadi di Indonesia. Karena terus terang menulis itu butuh emosi, terutama buat saya ya, dan setiap kali menulis itu capek sebenarnya. Karena ada energi yang terbuang, ada konteks shift di kepala yang tiba-tiba harus berubah karena ada masalah yang harus dijelaskan kepada publik. Jadi soal why question itu, saya rasa writing for change itu penting banget. Nah, ada satu hal yang nanti Mbak Victoria tolong ingatkan kalau saya waktunya udah mau habis. Ada dua hal yang terakhir yang saya mau bicara. Itu bicara soal konsep tentang wacana sebagai institusi. Ini orang-orang sering kali bilang bahwa itu kan hanya wacana, itu kan hanya sebuah ide. Tapi dalam tradisi studi filsafat, dalam tradisi studi institusi, kebetulan tesis S3 saya tentang institusi. Dan salah satu yang saya adopsi adalah soal diskursif institusionalisme. Jadi semacam sebuah model institusi atau pelembagaan, hal-hal yang harusnya kebetulan bidang saya bencana, jadi pelembagaan
manajemen bencana yang sifatnya harusnya variatif. Salah satu sisi yang harus kita lakukan adalah di tingkat wacana. Nah, wacana itu mampu untuk mengontrol perilaku orang sebenarnya. Jadi kalau Indonesia saat ini sebenarnya kita agak sedikit chaos dari banding negara seperti itu. Kebetulan saya tinggal di Australia, nggak ada kematian di Darwin tempat saya, kematian 0. Jadi kematian 0 itu harusnya bisa terjadi, dan itu outcomes daripada kebijakan publik. Tadi malam kita punya perdebatan yang besar di salah satu forum penanganan bencana di Indonesia, dan mungkin teman-teman pada stres sehingga yang lain udah mulai pakai ayat kitab suci soal yang mati itu kehendak Tuhan, sedangkan yang hidup itu kehendak, nggak tahu kehendak siapa. Jadi kalau kita di studi bencana kita biasa lihat di pola distribusi daripada kematian. Memang di COVID kan ada orang kaya mati juga, orang miskin mati, tapi di akhir cerita kita akan lihat bahwa pola distribusinya akan lebih kepada orang-orang yang nggak punya economic support maupun orang-orang yang nggak punya social support. Jadi yang kita mau sarankan di sini adalah saya kebetulan aktif di Forum Agri NTT, dan kita sering memantau jumlah opini yang terjadi dan pola-pola opini yang terjadi di media-media lokal. Nah, di hampir semua provinsi, di ibu kota terutama, jumlah media itu biasanya kita tinggal hitung aja 300 hari, Senin sampai Sabtu, dikalikan dengan satu jumlah opini. Kadang-kadang media-media mainstream akan cover 2 opini. Nah, di beberapa mungkin belum tidur ya. Oke. Jadi dalam setahun itu kita menghitung ada sekitar 1.000 opini yang diproduksi di NTT misalnya dari media mainstream. Dan dari 1.000 itu kebanyakan akan habis di politik dan hal-hal yang non esensial. Sedangkan hal-hal yang esensial seperti poverty, bencana dan sebagainya yang mengancam eksistensi umat manusia itu biasanya jadi kurang. Tapi salah satunya memang terjadi karena tidak cukup wacana yang diproduksi, sehingga wacana-wacana yang lama itu tetap menjadi panglima. Nah, kenapa kita harus memproduksi sebuah wacana baru, ide baru, paper baru, artikel baru yang mampu dipahami oleh masyarakat? Karena kita mau mendorong dan menggeser wacana-wacana status quo yang membuat masyarakat nggak terproteksi, misalnya dalam kasus COVID sekarang. Kenapa conversation mengcover begitu banyak ide-ide soal apa yang seharusnya terjadi dari sisi pengetahuan terkait dengan COVID-19? Itu salah satunya adalah karena kita mau menggeser banyak sekali paradigma-paradigma yang sebenarnya nggak pada tempatnya. Nah, matinya orang-orang dan juga kolapsnya rumah sakit itu salah satu bukti bahwa apa yang dipercaya saat ini adalah berbasis pada status quo dan ide-ide yang sifatnya status quo. Nah, bagaimana melakukan perubahan? Perubahan terjadi karena kita mau menggeser dengan wacana yang baru. Memang ide soal wacana yang sifatnya jadi institusi ini di dunia nggak terlalu banyak yang pegang ya. Jadi kalau dari sisi ilmu pengetahuan yang cukup di tingkat filsafat, sebenarnya ada salah satu filsuf yang saya suka. Tapi kalau yang masih hidup ini ada Vivian Smith di Boston University yang cukup serius dan memproduksi banyak sekali buku soal wacana sebagai institusi. Dan kita bisa berikan banyak sekali contoh empirik soal bagaimana mengelola sumber daya alam dengan berbasis wacana. Jadi wacana ini bukan ide kosong yang nggak ada arti apa-apanya. Tapi ketika dia digeser untuk menggantikan wacana-wacana yang lama, maka Anda tinggal tidur aja. Jadi misalkan salah satu yang biasa kita ajarkan ke tukang-tukang adalah dia nggak perlu tahu ide-ide yang sifatnya sampai sains dalam, tapi kita kasih dia beberapa ide dasar yang kemudian kalau kita lihat setelah 20 tahun kemudian, kita kembali ke tempatnya, kita melihat bahwa bangunan-bangunan yang dibangun di tempat-tempat itu udah semacam menjadi direct outcomes daripada hal-hal yang
diajarkan oleh beberapa orang. Jadi saya cerita soal Romo Mangun dan beberapa teman-teman di Universitas Katolik di Kupang, itu training tukang-tukang di Flores. Mereka trainingnya itu rumah tahan gempa. Cara bilang ke tukangnya juga gampang. Jadi nggak pakai teori-teori besar, tapi pakai teori yang memang cukup inovatif ya. Jadi cara pemenggokan tulangan dan sebagainya. Tapi mereka juga bilang bahwa kalau kamu mau rumahmu nggak jatuh, kamu harus pakai minimal 2 atau 3 slope. Jadi slope bawah, slope tengah, slope atas. Kalau teman-teman sekarang ke Flores, lihat dari Flores Barat sampai Flores Timur, itu jumlah rumah rata-rata yang belum diplester itu teman-teman bisa lihat. Itu slope-nya itu rata-rata 3-4. Itu di atas rata-rata skala nasional yang direkomendasi oleh PU. Jadi kita melihat betapa powerful-nya IDEM sebagai sebuah institusi. Itu jadi nggak ada proyek, mereka nggak ada dana. Jadi kampus-kampus itu dulu nggak punya dana. Apalagi dengan gerakan seperti Romo Mangun, maunya mandiri. Juga nggak ada donor yang kasih. Tapi perubahan terjadi dibanding dengan proyek-proyek LSM yang kebanyakan mewah di tempat-tempat pas bencana. Tapi setelah 5-6 tahun kemudian kita lihat perilaku strukturnya nggak berubah. Di atas million US dollar yang udah digelontorkan. Jadi di tingkat itu kita melihat bahwa insentif itu bukan satu-satunya bagian daripada energi untuk mendorong perubahan kelembagaan. Tapi ide itu sendiri menjadi sebuah energi besar untuk mendorong perubahan. Dan salah satu cara untuk kita memperkenalkan ide adalah lewat opini-opini yang lebih gampang dimengerti oleh masyarakat. Nah, mungkin itu kira-kira. Tapi ada satu yang saya suka dari conversation juga adalah di impact ya. Ada metrik yang cukup menarik di sana. Jadi setiap penulis itu punya kontrol atau punya informasi, akses atas informasi terkait jumlah pembaca dan sebaran pembaca dari artikel dia. Dan saya kebetulan ranking 6 di kampus saya. Jadi yang udah membaca itu hampir 250.000 orang di seluruh dunia. Yang paling banyak memang dari Indonesia, Australia, dan Amerika. Tapi secara umum saya merasa bahwa akademisi harusnya makin banyak menulis di media-media yang ini. Dan untuk Indonesia Timur sebenarnya ini saatnya kita setara dengan Indonesia Barat, karena yang dinilai itu bukan soal di mana Anda berada, tapi seberapa banyak mampu Anda bawa idenya yang didasarkan pada bukti atau evidence. Jadi setiap klaim, setiap paragraf, setiap argumen itu akan selalu dimintain apa buktinya. Terus dasarnya apa tulis seperti ini. Jadi walaupun saya orang bencana, tapi kalau saya belum pernah meriset soal topik itu akan selalu dipertanyakan oleh para editor. Jadi editornya memang cukup ditrain untuk bagaimana secara otomatis menanyakan soal bukti maupun legitimasi daripada setiap argumen. Kira-kira begitu. Dan itu saya rasa harus didorong di tingkat atau di konteks global saat ini ya. Terutama Indonesia pasca 2014 dan pasca 2019, di mana politik kita sangat terpecah belah. Sehingga munculnya proses-proses di public policy kita juga penuh ambiguity ya, penuh ambigu, dan fake news dan sebagainya. Itu kita hidup hampir bersamaan dengan eranya post-truth sebenarnya, yang salah satunya dipopulerkan oleh Donald Trump dan sebagainya. Dan ya, mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik dengan makin banyak akademisi terlibat di dalam tulisan-tulisan yang berbasis bukti. Makasih banyak. Makasih banyak Pak Jonathan Lasa atas insights baru yang kita dengarkan tentang bagaimana mengangkat ide, wacana yang berbobot melalui tulisan hasil penelitian yang evidence-based dengan bahasa dan contoh-contoh yang sederhana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat.